Wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andri dengan NIM 24650020. Pada video kali ini saya akan mereview bab 4 yaitu bab 4 dan bab 5, itu mata kuliah mikrokontroler. Oke, langsung saja kita masuk ke bab pertama, yaitu bab 4, jenis-jenis perangkat mikrokontroler. Klarifikasi berdasarkan arsitektur. Arsitektur Harvard itu memisahkan memori, program, dan data, dan akses lebih cepat. Itu ada arsitektur von Neumann, itu satu jalur untuk program dan data. Di situ ada struktur lebih sederhana. Nah, langsung kita klarifikasi berdasarkan lebar data. Pertama ada 8 bit, contohnya Atmega 328, ATTY 85. Situ ada 16 bit, contohnya itu MS P430. Terus ada 32 bit, contohnya ARM Cortex M SE SP32. Terus dah masuk ke microcontroller AFR. Ini kelebihannya. Gambar Arduino-nya, langsung kita lanjut saja. Atmega 328. Gambar Atmeganya. Mungkin saja sedikit. Atmega 328 adalah microcontroller AVR 8 bit yang paling populer karena digunakan pada Arduino Uno. Terus ada Atmega 2560. Atmega 2560 adalah versi besar dari Atmega 328P. Digunakan pada Arduino Mega, cocok untuk proyek kompleks yang membutuhkan banyak pin dan memori. Spesifikasinya itu arsitektur AVR 58 bit, clock speed 16 MHz, flash memory 256, dan seterusnya. Nah, ini microcontroller PIC contoh seri. Ini contoh serinya PIC 16V877A, PIC 18FM4550. Kelebihannya stabil untuk industri, banyak model bawaan, dan kekurangannya pemrograman lebih kompleks. Terus ada PIC 16V877A. Adalah mikrokontroler 8 bit dari keluarga PIC16 yang sangat populer di dunia pendidikan dan industri skala kecil karena stabil, mudah didapatkan, dan didokumentasikan lengkap. Terus ada PIC16F877A. Ya, ini gambarnya. Terus ada microcontroller ARM Cortex M. Ini gambarnya. Contoh serinya STM32F103, STM32FM407. Yaitu kelebihannya performa tinggi, fitur lengkap, DMA, ADC tinggi. Kekurangannya kurva belajar lebih sulit. Itu ada STM32F107 atau Cortex M3. Ini adalah mikrokontroler berbasis ARM Cortex M3 yang sangat populer terutama pada border blue pill. Situ ada STM32FM407 Cortex M4F. Terus ada microcontroller 8051. Contoh serinya AT89S51, AT9C52. Untuk kelebihannya sederhana untuk pembelajaran, kekurangannya kekurangan teknologi lama. Terus ada AT89S51 adalah microcontroller 8 bit buatan Atmel, sekarang microchip yang kompatibel
penuh dengan arsitektur Intel 8051. Ini banyak digunakan untuk aplikasi pembelajaran kontrol sederhana sehingga sistem otomatis kecil. Di situ ada AT89C52 adalah pengembangan dari AT89S51 dengan peningkatan kapasitas memori flash dan fitur tambahan, tetap mengusung arsitek 8051. Fitur-fiturnya bisa dilihat saja. Itu ada microcontroller IoT ESP8266. Itu ESP8266 integrasi murah. Wi-Fi tambah Bluetooth 32 bit, performa tinggi, cocok untuk IoT dan smartphone. Itu ada ESP8266. Dan selanjutnya ada ESP32. Nah, dan berikutnya lagi ada microcontroller MSP430. Adalah keluarga microcontroller 16 bit yang dibuat oleh Texas Instruments, terkenal dengan ultra low power. Itu sangat hemat daya, banyak digunakan pada sistem sensor berbasis material, wearable device, medical device, portable, alat ukur meter, aplikasi yang membutuhkan konsumsi daya super rendah. Dan terakhir ada microcontroller MSP430. Fitur utamanya, ini fitur-fitur utamanya. Oke, mungkin langsung saja kita lanjut ke bab berikutnya atau bab kelima. Di bab kelima ini, yang pertama itu ada resistor. Resistor adalah salah satu komponen elektronika yang berfungsi untuk memberikan hambatan terhadap aliran arus listrik. Dalam rangkaian listrik dibutuhkan resistor dengan spesifikasi tertentu, seperti besar hambatan, arus maksimum yang boleh dilewatkan, dan karakteristik hambatan terhadap suhu panas. Resistor memberikan hambatan agar komponen yang diberi tegangan tidak dialiri dengan arus yang terlalu besar, serta dapat digunakan sebagai pembagi tegangan. Terus ada kapasitor. Kapasitor ini adalah komponen elektrik yang berfungsi untuk menyimpan muatan listrik. Salah satu jenis kapasitor adalah keping sejajar. Kapasitor ini terdiri dari dua buah keping metal sejajar yang dipisahkan oleh isolator yang disebut elektrik. Bila kapasitor dihubungkan ke baterai, kapasitor terisi hingga beda potensi agar antara kedua. Jika baterai dicabut, muatan listrik akan habis dan waktu sangat lama, terkecuali bila sebuah konduktor dihubungkan pada kedua terminal kapasitor. Terus ada dioda. Dioda ini adalah device semikonduktor yang mengalir arus satu arus saja. Dioda terbuat dari germanium atau silikon yang lebih dikenal dengan dioda Jaktion. Oke, langsung. LED. LED merupakan komponen yang dapat mengeluarkan emisi cahaya. Terus ada LED matrix atau dot matrix, atau merupakan kumpulan titik cahaya yang tersusun menjadi sejumlah kolom dan baris. Pada komponen ini, LED tersusun pada kolom yang baris sudah ditentukan. Setiap pin kolom tersebut harus disambung ke data dan microcontroller untuk dikontrol. Terus ada relay. Yang pertama itu ada transistor, tidak berfungsi sebagai switch saklar tegangan tinggi. Selain itu umumnya tidak digunakan sebagai switching untuk arus besar atau 5A. Dalam hal ini penggunaan relay sangat tepat.
relay berfungsi sebagai saklar yang bekerja berdasarkan input yang dimiliki relay. Itu yang kedua ada AC dan DC. Nah, relay ini dibedakan menjadi dua, yaitu AC dan DC. Transistor hanya switch DC. Kekurangan relay ialah ukuran jauh lebih besar daripada transistor. Terus ada transistor. Transistor bipolar biasanya digunakan sebagai saklar elektrik dan penguat pada rangkaian elektronik digital. Terus ada LDR. Resistor jenis lainnya adalah RDR seperti gambar ini. Nah, ini gambar simbol RDR. Itu dan ada photons transistor. Ini gambarnya bisa dilihat saja. Ada 7 segmen. Ini 7 segmen itu membentuk angka 8. Terus ada motor. Motor atau lebih tepatnya motor listrik adalah komponen elektrik yang sifatnya berubah besar elektrik menjadi fisik berupa putaran. Terus ada buzzer. Buzzer adalah sebuah komponen elektronik yang berfungsi untuk mengubah getaran listrik menjadi getaran suara. Terus adalah alat ukur multitester. Ini gambar alatnya. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.